Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan kemana-mana. Pernyataan ini terdengar manis, bahkan meyakinkan, tapi juga bisa sangat menyesatkan. Bukankah kita diajari bahwa cinta harus diperjuangkan? Bahwa jika kita berhenti mencoba, kita akan kehilangannya? Tapi mari kita tanya sesuatu yang lebih dalam. Siapa yang sebenarnya kita perjuangkan, orang lain, atau rasa takut kita ditinggalkan? Dalam ketakutan itu kita mulai mengejar, memohon perhatian, mengorbankan ketenangan demi kehadiran yang belum tentu ingin tinggal. Disinilah pertentangan muncul. Haruskah kita terus berjuang agar orang tetap dekat, atau justru melepaskan dan membiarkan mereka datang karena kehendak mereka sendiri? Stoikisme memberi kita jawaban yang mengejutkan. Jangan kejar, diamlah. Bukan dalam arti menyerah, tetapi dalam makna yang lebih tajam, mengembalikan kendali pada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu gelisah karena sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu tentangnya. Dan itulah akar masalahnya. Bukan orang lain yang membuat kita gelisah, tapi pikiran kita sendiri yang menilai bahwa tanpa mereka, kita tak utuh." Psikologi pun seakan mengamini manusia yang tenang, percaya diri, dan tidak bergantung justru memancarkan daya tarik paling kuat. Tapi di sisi lain, naluri kita mengatakan, kalau aku tidak berusaha, dia akan pergi. Ya, mungkin. Dan itu adalah ujian. Apakah kehadiran mereka bergantung pada kita menjadi seseorang yang bukan diri kita, atau karena kita cukup apa adanya? Lihat saja betapa kerasnya kita berusaha dalam dua situasi. Saat mencoba memikat hati yang baru, dan saat mempertahankan cinta yang mulai meredup. Kita jadi ilusionis, memperlihatkan trik dan pesona, berharap mereka terpukau. Tapi begitu pertunjukan usai, perhatian mereka juga ikut lenyap. Kita pikir semakin keras kita mencoba, semakin besar kemungkinan mereka akan tinggal. Tapi kenyataannya, semakin kita mengejar, semakin mereka menjauh. Cobalah berhenti sejenak. Bangun ketenanganmu, bangun kekuatan batinmu. Jadilah seperti batu besar di tengah sungai yang deras. Tak tergoyahkan, tak memohon untuk dipegangi, namun tetap ada. Saat kamu tenang, kamu menjadi daya tarik itu sendiri. Bukan karena kamu berusaha memikat, tapi karena kamu memancarkan keyakinan dan kedamaian. Disitulah kekuatanmu, bukan dalam usahamu untuk meyakinkan mereka, tapi dalam keteguhan untuk tidak terpengaruh oleh kehadiran atau ketidakhadiran mereka. Ingat ini, orang yang harus kamu yakinkan bukan mereka, tapi dirimu sendiri, bahwa kamu layak dicintai tanpa sandiwara, bahwa kamu tidak perlu menjadi badai untuk membuat seseorang tinggal. Jadilah langit yang tenang, dan mereka yang benar-benar mencari kedamaian akan datang tanpa perlu diajak. Sekarang, sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang akan membalikkan naskah hubunganmu, tuliskan satu hal sederhana, namun menggetarkan jiwa. Saya adalah magnet stoik. Biarkan itu menjadi perisai yang menjaga ketenanganmu, dan pedang yang memotong segala ketergantungan yang melemahkan. Seperti yang dikatakan Epictetus, pertama-tama, katakan pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu jadikan, lalu lakukan apa yang harus dilakukan. Sudah saatnya berhenti menjadi boneka bagi emosi orang lain. Mulailah menjadi pusat gravitasi bagi mereka yang memang layak berada dalam hidupmu. Kita akan masuk ke 8 langkah itu sebentar lagi. Tapi pertama-tama, pegang kendali atas dirimu. Karena ketika kamu bisa menguasai pikiranmu, kamu akan menguasai hubunganmu. Biarkan ini membimbing Anda menuju kepercayaan diri, ketenangan, dan kekuatan yang telah kita bicarakan. Dengan tingkat kepercayaan diri itu, mari kita menyelami langkah pertama. Lepaskan rasa takut. Semakin kamu takut kehilangan seseorang, semakin cepat mereka akan pergi. Kalimat ini terdengar kejam, tapi jujur. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus diperjuangkan, bahwa menjaga seseorang dalam hidup berarti melakukan apapun agar mereka tidak pergi. Tapi mari kita hadapi kenyataan yang pahit. Ketika kamu digerakkan oleh rasa takut, kamu justru menciptakan jarak yang ingin kamu hindari. Di sisi lain, ada yang berkata,
Bukankah wajar jika kita takut kehilangan orang yang kita cintai? Ya, sangat wajar. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu ingin dikendalikan oleh rasa takut itu? Atau kamu ingin menjadi seseorang yang memilih dari kekuatan, bukan dari kelemahan? Dalam filsafat Stoik, Epictetus berkata, hal-hal di luar kendali kita bukanlah milik kita. Cinta orang lain, perasaan mereka, keputusan mereka, semua itu bukan milik kita. Ketika kamu mulai melepas rasa takut kehilangan, kamu tidak menjadi dingin atau tidak peduli, kamu menjadi bebas. Dan kebebasan itu sangat menarik. Dalam psikologi, ketakutan akan penolakan seringkali menciptakan sikap kompulsif. Kita mengejar, kita memaksa, kita membuktikan diri. Tapi menurut riset tentang daya tarik emosional, seseorang yang merasa utuh tanpa membutuhkan validasi eksternal justru cenderung lebih menarik. Ini bukan tentang menjadi tak peduli, ini tentang menjadi cukup. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu terlalu berusaha, mengirim pesan terlalu sering, terlalu cepat menunjukkan perasaan, terlalu banyak menganalisis kata-kata mereka? Kamu bukan lagi dirimu sendiri, kamu adalah cerminan dari rasa takutmu. Dan rasa takut, teman-teman, adalah pengusir alami. Orang bisa mencium keputusasaan. Dan ketika mereka merasakannya, mereka menjauh. Tapi begitu kamu berhenti peduli akan hasilnya, energi kamu berubah. Kamu menjadi tenang, ringan, dan tidak terpengaruh. Itulah kekuatan sebenarnya. Kamu tidak lagi berusaha untuk mengesankan. Kamu hanya menjadi. Bayangkan dua orang di sebuah ruangan. Yang satu sibuk mencoba menjadi pusat perhatian, menebar senyum palsu, tertawa berlebihan, sibuk memastikan semua orang menyukainya. Yang lain duduk santai, tersenyum sewajarnya, tak memaksa, tapi justru dialah yang menarik perhatian. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan siapapun untuk membuatnya merasa cukup. Dalam dunia yang penuh kepalsuan dan pencitraan, keaslian adalah magnet sejati. Ketika kamu berada dalam hubungan dan mulai merasa pasanganmu menjauh, reaksi otomatis kita biasanya panik. Kita lebih banyak memberi, lebih banyak berusaha. Tapi coba berhenti sejenak dan sadari, semua itu berasal dari rasa takut. Apa yang terjadi jika kamu berani membiarkan mereka menjauh? Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu menghormati dirimu sendiri. Kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu bisa mencintai tanpa menggenggam. Dan itu menuntut keberanian. Seperti kata Seneca, dia yang takut menderita, sudah menderita karena ketakutannya. Ada kalanya kamu harus berdiri sendiri, bukan karena kamu tidak ingin bersama mereka, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan dirimu sendiri demi mereka. Ketakutan itu membuatmu berubah menjadi seseorang yang kamu sendiri tidak kenal. Tapi saat kamu melepaskannya, kamu kembali menjadi versi terkuat dari dirimu. Sekarang mari bayangkan ini, kamu berjalan ke sebuah ruangan. Kamu tidak mencoba menjadi apa-apa, kamu hanya hadir, tanpa rasa takut, tanpa topeng. Dan tiba-tiba semua mata tertuju padamu, bukan karena kamu menarik perhatian, tetapi karena kamu tidak membutuhkannya. Dan ya, proses ini tidak instan. Kadang kamu akan jatuh ke lubang ketakutan lagi. Tapi setiap kali kamu sadar dan memutuskan untuk tidak dikuasai olehnya, kamu melatih ketenangan. Seperti membentuk otot, sakit tapi semakin kuat. Lama-lama melepaskan rasa takut menjadi kebiasaan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih hadir, lebih kuat. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaianmu terhadapnya. Kamu bukan rasa takutmu, kamu adalah kesadaran yang memutuskan apakah ingin percaya padanya atau tidak. Jadi sekarang tutup mata sejenak dan ulangi dalam hati, saya adalah magnet ketenangan. Saya menarik, bukan mengejar. Saya cukup. Biarkan dunia merespons keheninganmu, bukan kegelisahanmu. Karena ketenangan adalah kekuatan yang tak terlihat, namun tak terbantahkan. Kalau kamu merasakan hal ini, atau justru punya sudut pandang berbeda, tulis di komentar, kita bahas bersama. Dan jika konten ini menggerakkanmu, beri tanda suka agar saya tahu ini berguna untukmu. Kita baru saja mulai, Magnet Stoikku. Bersiaplah untuk menggali lebih dalam ke inti kekuatan sejati. Langkah kedua, visualisasikan kesuksesan.
Visualisasi kesuksesan? Itu cuman angan-angan kosong. Sebuah kalimat yang sering kita dengar dari mereka yang lebih percaya pada kerja keras daripada kekuatan pikiran. Tapi tunggu dulu, benarkah itu hanya mimpi tanpa dasar? Atau justru kita terlalu takut untuk membayangkan hal baik terjadi karena kita terbiasa menderita dalam kekhawatiran? Disinilah letak tarik-menarik antara skeptisisme dan kekuatan batin. Apakah membayangkan kesuksesan membuat kita lengah atau justru menjadi pondasi bagi ketenangan dan keyakinan sejati? Stoikisme dan psikologi sepakat pada satu titik penting. Manusia bergerak ke arah yang ia pikirkan. Epictetus mengingatkan, kita bukan terganggu oleh hal-hal di luar, tetapi oleh pendapat kita tentang hal-hal itu. Maka ketika seseorang sudah membayangkan kegagalan sebelum sesuatu terjadi, yang ia lakukan bukanlah persiapan, melainkan sabotase terhadap dirinya sendiri. Visualisasi negatif memperlemah keberanian, menurunkan energi, dan membuat seseorang menjauh dari potensi terbaiknya tanpa ia sadari. Bayangkan Anda hendak bertemu seseorang yang penting bagi hidup Anda. Pikiran pertama bukan semangat, tapi kegugupan. Apa yang akan Anda pakai, bagaimana suara Anda terdengar, dan yang paling menekan, bagaimana jika mereka tidak menyukai saya? Ini bukan hanya rasa takut, ini adalah proyeksi. Dan setiap proyeksi membentuk sikap, gerak tubuh, nada bicara, bahkan energi yang Anda bawa. Inilah dilema banyak orang, ingin berhasil, tapi lebih percaya pada bayangan kegagalan. Namun mari kita balikan kenyataan itu. Apa jadinya bila Anda mengizinkan diri membayangkan skenario terbaik? Anda masuk ke ruangan dengan ketenangan. Anda tidak mencoba tampil mengesankan, Anda hadir sebagai diri Anda sendiri, otentik, rileks, percaya diri. Tiba-tiba, interaksi mengalir, tawa muncul, koneksi tumbuh. Itu bukan sihir, itu hasil dari pikiran yang telah melatih skenario ini sebelumnya. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kualitas itulah yang Anda bentuk lewat visualisasi yang jernih. Bukan manipulatif, bukan mengada-ada, tapi terarah pada kebaikan. Psikologi modern menegaskan bahwa otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang sangat jelas divisualisasikan. Maka ketika Anda membayangkan kesuksesan dan merasakannya seolah nyata, otak Anda membentuk pola-pola baru yang siap Anda gunakan saat-saat itu benar-benar tiba. Ini bukan tentang membodohi diri sendiri. Ini tentang menyusun ulang struktur keyakinan Anda agar Anda tidak lagi bereaksi dari tempat ketakutan, melainkan bertindak dari tempat yang tenang dan mantap. Tentu saja, tidak semua orang bisa langsung masuk ke dalam gambaran positif itu. Terutama jika mereka telah terbiasa hidup dalam keraguan. Tapi kabar baiknya, Anda tidak harus melihat seluruh panggung dengan sempurna. Mulailah dari satu titik kecil. Bayangkan satu senyum yang Anda terima. Bayangkan satu langkah Anda yang mantap. Satu kalimat yang keluar dari mulut Anda dengan jelas dan tenang. Itu cukup. Dari titik kecil itu, kepercayaan diri tumbuh. Dan semakin Anda berlatih, Anda akan menyadari sesuatu. Anda tidak lagi mencoba menjadi menarik. Anda menjadi menarik. Karena Anda tidak mengejar, Anda menarik. Seperti seseorang yang tidak butuh persetujuan, tapi membawa kehadiran yang membuat orang merasa nyaman. Itulah kekuatan sejati. Bukan karena Anda keras kepala atau sok tahu, tapi karena Anda telah melihat diri Anda di tempat terbaik dan kini Anda menjalaninya. Lihatlah para atlet, seniman, bahkan pemimpin besar. Mereka tidak duduk dalam diam membayangkan kegagalan. Mereka membayangkan kemenangan, gerakan yang sempurna, ekspresi yang tulus. Dan dari situlah tindakan mereka lahir. Sama halnya dengan kita. Hubungan, cinta, koneksi, semua itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari cara Anda mengatur pikiran dan mempersiapkan hati. Jadi mulailah sekarang. Sebelum Anda bertemu seseorang, sebelum Anda memulai percakapan penting, sebelum Anda memutuskan untuk mendekatkan diri kembali pada seseorang yang menjauh, tutup mata Anda. Lihatlah semuanya berjalan lancar. Lihat Anda tersenyum. Lihat Anda tidak memaksa, tidak merayu, tidak menyembunyikan siapa Anda sebenarnya. Lihat versi terbaik Anda hadir dan rasakan. Ulangi ini dalam hati Anda.
Saya adalah magnet stoik. Ucapkan dengan tenang, penuh keyakinan. Bukan karena Anda ingin mengendalikan orang lain, tapi karena Anda telah belajar mengendalikan diri sendiri. Dan dari sanalah daya tarik sejati muncul. Bukan dari keinginan untuk dicintai, tapi dari keberanian untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Sekarang tulis di kolom komentar, jika Anda siap hidup dalam realitas baru itu. Saya adalah magnet stoik. Langkah ketiga, lakukan yang terbaik dan lepaskan. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan terus berjuang sampai berhasil. Tapi bagaimana jika kepedulian itu justru menghancurkanmu? Jadi teman-teman stoik, ini pernyataan yang memecah dua kubu. Di satu sisi, ada mereka yang percaya bahwa cinta, ambisi atau keinginan harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain, ada yang justru berkata, terlalu keras mengejar sesuatu bisa jadi alasan utama mengapa hal itu menjauh. Dalam dilema ini, stoikisme masuk dengan satu prinsip sederhana namun revolusioner. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Bayangkan kamu sedang mengejar seseorang yang membuatmu merasa hidup. Kamu memberikan perhatian, menunjukkan sisi terbaikmu, menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu berharap mereka melihatmu, membalas, dan akhirnya merasa hal yang sama. Tapi ketika harapan itu berubah menjadi obsesi, saat kamu mulai menganalisis setiap pesan, menafsirkan setiap diam, dan mencemaskan apakah kamu cukup baik, itulah titik ketika semuanya mulai runtuh. Menurut ajaran Stoik, harapan semacam ini adalah ilusi yang melelahkan. Epictetus berkata, kebebasan adalah memahami bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita dan yang lainnya tidak. Mencintai, bekerja keras, hadir sepenuhnya, itu dalam kendalimu. Tapi apakah orang lain membalasnya? Tidak. Dari sisi psikologi, ini dikenal sebagai overinvestment. Ketika seseorang mengaitkan harga dirinya dengan hasil yang tak bisa ia kendalikan, ini memicu kecemasan, mempersempit sudut pandang, dan justru merusak hubungan. Kamu berpikir kamu mencintai, padahal yang kamu lakukan adalah mencoba mengendalikan sesuatu di luar dirimu. Pronya, kamu tampak penuh dedikasi. Kontranya, kamu kehilangan keseimbangan dan membuat orang lain merasa ditekan. Bayangkan sekarang, kamu merencanakan sesuatu yang istimewa untuk memperbaiki hubungan. Kamu sudah memikirkan segalanya, berusaha semaksimal mungkin, agar momen itu menjadi titik balik. Tapi setiap gerakan yang kamu harapkan harus sempurna, membuat segalanya kaku. Semakin kamu menuntut hasil, semakin terasa bahwa semua ini bukan cinta, tapi strategi. Itulah kenapa stoikisme mengajarkan ketabahan sejati, bukan soal mengejar hasil, tapi soal hadir dengan utuh dan lalu merelakan. Seneca menulis, hambatan terbesar untuk hidup adalah harapan yang tergantung pada hari esok dan menyia-nyiakan hari ini. Dengan kata lain, kamu bisa mempersiapkan diri, menyiram benihnya, memberi cahaya dan cinta. Tapi kamu tidak bisa memaksanya tumbuh sesuai jadwal yang kamu inginkan. Begitu kamu melepaskan ilusi kendali itu, energi di dalammu berubah. Kamu mulai menghadirkan ketenangan yang terasa oleh orang lain. Kamu tidak lagi menjalin hubungan dengan rasa panik, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu percaya bahwa apa yang kamu lakukan hari ini dengan penuh kesadaran dan ketulusan sudah cukup. Ketika kamu hidup seperti ini, kamu tak lagi bergantung pada validasi eksternal. Kamu menanam benih tindakan baik dan membiarkannya tumbuh sendiri. Marcus Aurelius menyebut, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Kekuatan itu datang dari pemahaman. Aku bisa memilih bagaimana aku bertindak, tapi bukan bagaimana dunia meresponsnya. Dan ya, ini menantang. Karena manusiawi sekali untuk menginginkan hasil. Tapi dengan latihan, kamu akan menemukan bahwa kebebasan sejati justru lahir dari pelepasan. Saat kamu berkata, aku sudah melakukan yang terbaik dan sekarang aku melepaskan, kamu menciptakan ruang bagi ketenangan, bukan kepanikan. Kamu menciptakan daya tarik alami yang tidak bisa dipalsukan. Karena orang yang tidak bergantung pada hasil terlihat ringan, damai, dan kuat. Jadi mulai sekarang, tanamkan ini. Aku bertanggung jawab atas tindakanku, bukan hasilnya. Ketika kamu merasa khawatir, tarik napas dan ingatkan dirimu.
Aku telah hadir sepenuhnya, sisanya bukan bagianku. Karena ketika kamu betul-betul hidup dalam prinsip ini, kamu akan merasakan energi baru. Kamu akan jadi magnet yang kuat, bukan karena kamu menarik orang lain untuk memenuhi celah kosong, tapi karena kamu sudah utuh. Mari kita akhiri dengan satu afirmasi sederhana, tapi penuh kekuatan. Aku melakukan yang terbaik dan aku melepaskannya. Ulangi dengan keyakinan. Tuliskan jika kamu siap menjadikan itu kenyataan. Karena kamu bukan budak hasil. Kamu adalah manusia tangguh yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan dunia melakukan bagiannya. Langkah keempat, hargai waktu Anda. Kalau mereka benar-benar peduli, mereka akan meluangkan waktu. Tapi, apakah kamu juga meluangkan waktu untuk dirimu sendiri? Pertanyaan ini menampar banyak orang, tapi justru di sanalah kebenarannya tersembunyi. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebaikan hati adalah alasan untuk selalu tersedia. Kita pikir pengorbanan waktu adalah bentuk cinta, tapi bukankah itu juga bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri? Ada yang menyebutnya kasih, ada juga yang menyebutnya ketidakberdayaan. Inilah kontroversinya. Sebagian orang merasa mulia dengan selalu hadir, sementara sebagian lainnya justru kehilangan harga dirinya karena tidak pernah berkata tidak. Stoikisme menempatkan waktu bukan sebagai sesuatu yang bisa dibeli kembali, melainkan inti dari keberadaan itu sendiri. Seneca menulis, orang itu hidup seolah-olah ia akan hidup selamanya, dan tidak pernah menyadari betapa banyak waktu yang sudah ia buang. Sementara psikologi perilaku menunjukkan bahwa mereka yang tidak menetapkan batas pada waktunya, sering mengalami kelelahan emosional, merasa tak dihargai, dan lambat laun kehilangan rasa identitas. Karena ketika kita mengizinkan orang lain memperlakukan waktu kita dengan sembarangan, kita diam-diam sedang berkata bahwa hidup kita tak cukup berarti untuk dijaga. Bayangkan ini, kamu terus-menerus menjadi yang pertama menghubungi, menyesuaikan jadwal, dan menunggu balasan yang tidak pernah datang. Kamu duduk di sudut harapan, membiarkan waktu terbaikmu mengalir untuk seseorang yang bahkan tidak menoleh ke arahmu. Sekarang tanya dirimu sendiri, apakah itu bentuk kasih atau bentuk kelalaian terhadap hidupmu sendiri? Bagaimana jika waktu yang sama kamu gunakan untuk menjelajah dunia batinmu, membangun keberanianmu, menekuni hal yang membuatmu hidup? Kamu akan mulai menjadi sosok yang tidak sekadar menunggu dipilih. Kamu adalah pilihan itu sendiri. Anggap waktu seperti kursi di meja makan pribadimu. Tidak semua orang boleh duduk di sana. Dan ketika kamu mulai memilih dengan siapa kamu berbagi waktu, kamu sedang membangun batas yang membuatmu tak tergoyahkan. Orang yang pantas akan melihat hal itu sebagai kualitas, bukan kesombongan. Mereka akan menghargai ruang itu karena kamu telah menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa diminta seenaknya, tapi harus diperoleh dengan hormat. Cobalah bereksperimen. Kurangi satu pesan. Tolak satu ajakan basa-basi. Gunakan waktu itu untuk hal yang membuat jiwamu bersinar. Kamu akan kaget bagaimana dunia mulai memperlakukanmu berbeda. Ketidaktergantungan itu memancarkan ketenangan. Saat kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan diri, justru di sanalah nilai dirimu bersinar paling terang. Jika seseorang benar-benar menginginkan tempat dalam hidupmu, mereka akan menyesuaikan langkah, bukan memaksamu mengatur waktu. Jadi tetapkan ritmemu sendiri. Jangan biarkan hidupmu menjadi catatan kaki dalam cerita orang lain. Hargai waktumu sebagaimana kamu ingin dihargai. Dan jika sulit memulai, biarkan kata-kata ini menjadi jangkar kesadaranmu. Bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, kata Marcus Aurelius, tetapi ketakutan bahwa ia tidak pernah benar-benar hidup. Setiap kali kamu memberi waktu pada hal yang tidak berharga, kamu menunda kehidupanmu sendiri. Maka mulailah sekarang dengan menyatakan pada dunia dan dirimu sendiri, saya menghargai waktu saya. Saya adalah magnet yang tabah. Katakan itu, ulangi dalam hatimu, dan saksikan bagaimana semesta pun mulai menyesuaikan iramanya. Langkah kelima, rangkul detasemen. Terlalu peduli bisa jadi racun, tapi tidak peduli sama sekali, itu juga bisa membuatmu kehilangan koneksi manusia yang paling dalam. Disinilah dilema itu muncul. Apakah kita harus melibatkan perasaan sepenuhnya?
Atau justru melepaskan diri demi menjaga kedamaian batin? Banyak orang salah paham tentang detachment. Mereka menganggapnya sebagai sikap dingin, tak peduli, bahkan egois. Tapi sebaliknya, terlalu melekat justru melahirkan penderitaan yang sunyi, penantian, kekecewaan, kegelisahan. Maka langkah kelima dalam membentuk diri sebagai magnet stoik bukanlah menjadi batu es, melainkan api yang tahu kapan harus membakar dan kapan meredup. Rangkul detachment. Detachment bukan berarti berhenti mencintai atau berhenti berharap. Itu berarti Anda berhenti menggantungkan kebahagiaan Anda pada sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Ketika kita mengikatkan harapan pada bagaimana seseorang memperlakukan kita, atau bagaimana situasi tertentu harus berakhir, kita sedang menyerahkan kunci batin kita ke tangan orang lain. Dan ketika mereka tidak membalas, tidak memperhatikan, atau hal-hal tidak berjalan seperti harapan, kita runtuh. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan tidak pernah memikat, ia menakutkan. Seneca pernah menulis, dia yang paling kuat adalah dia yang paling bebas dari harapan. Dalam kata lain, semakin Anda bisa hidup tanpa tergantung pada hasil, semakin Anda bersinar. Namun, mari kita akui sisi lainnya. Beberapa orang berkata, tapi jika saya tidak peduli dengan hasilnya, bukankah itu berarti saya tidak berjuang maksimal? Tidak juga. Justru disinilah psikologi mendukung filosofi stoik. Mereka yang mampu bekerja sepenuh hati namun tetap bisa melepaskan hasilnya, biasanya lebih tenang, lebih stabil, dan lebih menarik secara emosional. Kenapa? Karena mereka menghadirkan kehadiran penuh, bukan tekanan. Mereka tidak membawa kecemasan akan masa depan ke dalam percakapan hari ini. Mereka adalah taman yang tenang, bukan badai yang mencari perlindungan. Bayangkan detachment seperti merawat tanaman. Anda menyiram, memberi sinar matahari, mencabut gulma. Lalu, Anda percaya. Anda tidak memaksa bunga itu mekar. Anda tidak duduk menatapnya setiap menit, takut ia tak tumbuh. Anda tahu Anda sudah berbuat cukup. Dan dalam ketenangan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunga itu tumbuh karena Anda tidak mencekiknya dengan harapan. Anda belajar merawat tanpa menggenggam. Jadi bagaimana cara merangkul detachment? Dengan menyadari bahwa Anda bisa mencintai tanpa memiliki. Anda bisa peduli tanpa terikat. Anda bisa hadir tanpa bergantung. Jika seseorang membalas energi Anda, luar biasa. Jika tidak, Anda tidak runtuh. Anda tetap utuh. Anda tetap menarik karena Anda tidak meminta. Anda memberi. Anda bukan peminta validasi, Anda adalah sumbernya. Mari kita ucapkan bersama. Saya merangkul detachment. Katakan dengan lantang, saya adalah magnet stoik. Dan saksikan bagaimana dunia mulai bergerak ke arah Anda. Bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda sudah cukup. Bahkan ketika Anda melepaskan. Langkah ke-6, praktikkan bersyukur. Bersyukur itu bukan untuk orang lemah. Di dunia yang penuh ambisi, kompetisi, dan pencapaian tanpa henti, bersyukur sering dianggap sebagai tanda pasrah, bahkan kalah. Kalau saya terlalu bersyukur, bukankah itu artinya saya berhenti berkembang? Begitu kata sebagian orang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mengejar lebih tanpa pernah menghargai yang sudah ada benar-benar membawa kebahagiaan? Atau justru membuat kita terus haus, gelisah, dan tak pernah merasa cukup? Inilah momen ketika rasa syukur bukan lagi sekadar ucapan manis, tapi menjadi kekuatan sunyi yang membentuk karakter magnetik sejati. Saat Anda benar-benar bersyukur, bukan pura-pura puas, Anda tidak hanya mengapresiasi hal-hal besar, tapi juga detil kecil yang sering luput. Anda mulai melihat keindahan dalam yang biasa. Dan dalam ketenangan itu Anda memancarkan sesuatu yang langka di dunia yang bising ini. Kedamaian. Orang-orang merasakannya. Mereka tertarik bukan karena Anda mencoba menjadi pusat perhatian, tetapi karena Anda sudah merasa cukup tanpa harus mencuri cahaya dari luar. Seperti yang dikatakan Seneca, kebahagiaan terbesar adalah menikmati apa yang kita miliki, tanpa hasrat yang gelisah terhadap apa yang belum kita punya. Namun mari kita bahas sisi lainnya. Beberapa orang merasa sulit bersyukur karena luka masa lalu, trauma, atau kehidupan yang belum sesuai harapan. Mereka takut bahwa bersyukur akan membuat mereka lengah, bahwa jika mereka menerima keadaan sekarang, mereka akan terjebak selamanya. Tapi dari sudut pandang psikologi dan kebijaksanaan stoik,
Rasa syukur justru adalah alat untuk memperluas kapasitas jiwa. Bukan untuk berhenti, tapi untuk menjejak dengan sadar. Anda bisa bersyukur dan tetap tumbuh. Anda bisa mencintai hidup Anda hari ini sambil mengundang kehidupan yang lebih baik besok. Bukan dengan rasa kurang, tapi dengan rasa cukup. Bayangkan ini, alih-alih merindukan seseorang yang belum tentu tahu keberadaan Anda. Anda mengalihkan energi untuk menghargai teman yang selalu mendengar Anda, pagi yang memberi ketenangan, atau bahkan secangkir kopi hangat di tengah kesibukan. Dalam kondisi itu, Anda tidak hanya menarik, Anda menjadi pusat gravitasi. Anda tidak menunggu validasi, Anda memberikannya lebih dulu, lewat senyum, lewat hadir yang tulus. Dan karena energi syukur itu begitu langka dan murni, ia jadi kekuatan yang sulit diabaikan. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Mulailah dengan menyadari. Setiap hari sadari hal-hal kecil yang bekerja untuk Anda. Nafas, kehangatan, kesempatan. Jangan tunggu momen besar. Latih pandangan Anda untuk menemukan berkah dalam rutinitas. Dan jika di awal terasa sulit, tidak masalah. Rasa syukur bukan soal perasaan langsung. Ia dibentuk oleh pilihan sadar untuk melihat dari sudut yang berbeda, lagi dan lagi. Sekarang mari tegaskan dengan kesadaran, saya hidup dalam rasa syukur. Katakan dengan keyakinan, saya adalah magnet stoik. Dan lihatlah, bukan hanya orang yang akan tertarik, tapi kehidupan pun mulai mengalir mendekati hati yang tidak lagi menuntut, tetapi menerima dengan bijak. Langkah ketujuh, jaga emosi Anda tetap terkendali. Menahan emosi itu berbahaya, bisa bikin sakit jiwa. Itulah argumen yang sering kita dengar dari mereka yang percaya bahwa segala perasaan harus diekspresikan seketika dan tanpa filter. Tapi sebaliknya, ada yang mengatakan, kalau kamu terlalu reaktif, kamu akan selalu jadi budak keadaan. Dua kutub yang ekstrim ini menciptakan kebingungan. Mana yang benar? Haruskah kita mengekspresikan semua emosi demi kejujuran? Atau justru mengendalikannya demi stabilitas? Disinilah kita masuk ke inti kekuatan sejati seorang magnet stoik. Kemampuan untuk mengenali emosi, namun tidak dikendalikan olehnya. Ketika seseorang mampu berdiri tenang saat dunia di sekitarnya panik, saat itulah ia memancarkan sesuatu yang langka, keteguhan. Dalam hubungan di mana drama, rasa cemburu, dan kecemasan sering muncul, kemampuan ini menjadi pembeda. Bayangkan Anda mengirim pesan dan tak kunjung dibalas. Alih-alih larut dalam dugaan buruk, Anda memilih diam yang sadar. Bukan menekan, tapi mengatur. Anda tidak menghindari perasaan, Anda hanya tidak memberinya kuasa penuh atas tindakan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang hal-hal itulah yang membuat kita terguncang. Namun mari kita bahas sisi lainnya. Ada yang menganggap pengendalian emosi sebagai topeng, bahwa orang yang selalu tampak tenang mungkin sedang menumpuk luka dalam diam. Dari sudut pandang psikologis, menekan emosi tanpa pemahaman memang berisiko. Tapi mengelola emosi bukan tentang menyangkal perasaan, melainkan menghadirkannya dalam kesadaran penuh, agar kita memilih respon, bukan reaksi. Ini bukan tentang jadi robot tanpa rasa, tapi jadi manusia dengan kesadaran utuh terhadap gelombang batin. Visualisasikan ini, Anda sedang berada dalam konflik. Suara meninggi, kata-kata mulai tajam, tapi Anda tetap tenang. Anda tidak merasa perlu membalas serangan dengan serangan. Anda tahu siapa diri Anda. Ketika Anda hadir dengan kestabilan semacam itu, orang akan merasakannya, dan mereka menghargainya. Karena dalam dunia yang sering didorong oleh impuls, kehadiran yang tenang adalah mercusuar, dan percayalah, itu jauh lebih menarik daripada amarah atau kegelisahan yang dipamerkan. Bagaimana mengembangkan ketenangan ini? Saat perasaan mulai naik, izinkan diri Anda untuk diam sejenak. Rasakan emosi itu. Lihat, tapi jangan langsung bergerak. Tanyakan, apakah ini layak merebut kedamaian saya? Kebanyakan jawabannya akan menyadarkan Anda. Dan jika Anda tergelincir sesekali, tidak apa-apa. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi arah. Setiap kali Anda memilih kendali, Anda melatih otot batin Anda untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, katakan ini dengan penuh kesadaran.
Saya mengendalikan emosi saya. Ucapkan dengan kekuatan magnet stoik saya. Karena ketika Anda mampu menjaga jiwa Anda tetap tenang di tengah riuhnya kehidupan, Anda tidak hanya menarik orang, Anda menginspirasi mereka. Dan lebih dari itu, Anda memerintahkan rasa hormat tanpa harus memintanya. Langkah terakhir, biarkan semuanya meresap. Kok harus nunggu lama sih? Kalau udah berubah ya langsung aja, tunjukkan dong hasilnya. Mungkin itu suara tergesa-gesa di dalam kepala Anda. Di sisi lain ada suara lain yang bilang, tenang, yang sejati tidak pernah buru-buru. Inilah pertarungan besar di akhir perjalanan. Antara dorongan untuk segera dilihat hasilnya dan kebijaksanaan untuk membiarkan semuanya meresap secara alami. Dua kutub ini menciptakan tarik ulur. Apakah kita harus menunjukkan perubahan sekarang juga, atau membiarkan dunia melihatnya ketika waktunya matang? Langkah terakhir ini bukan tentang aksi besar. Justru sebaliknya, ini tentang ketenangan yang mengakar. Seperti tanah yang subur setelah hujan deras, Anda tidak langsung melihat tanaman tumbuh. Tapi jauh di dalam, kehidupan sedang bekerja. Anda telah melewati langkah demi langkah, dari pelepasan ego, penguasaan emosi, hingga pengendalian batin. Sekarang, biarkan semua itu menyatu. Tanpa pamer, tanpa dorongan untuk membuktikan. Seperti kata Marcus Aurelius, semuanya memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Anda tidak bisa memetik buah sebelum matang. Namun, ada pro kontra di sini. Mereka yang terburu-buru akan melihat ketenangan ini sebagai pasif. Kalau kamu diam saja, nanti kamu tidak terlihat. Dunia ini keras. Tapi para pengamat yang dalam justru melihat kekuatan dalam keheningan. Dalam dunia yang bising, keheningan adalah kekuatan. Psikologi pun mendukung hal ini. Perubahan yang benar-benar meresap, yang menjadi bagian dari identitas, bukan hanya tingkah laku, membutuhkan waktu untuk mengakar sebelum terlihat ke permukaan. Bayangkan Anda sebagai danau yang permukaannya mulai tenang setelah badai. Di bawahnya, kehidupan kembali bergerak pelan. Sama seperti itu, saat Anda berhenti mengejar validasi, berhenti mencoba keras untuk menjadi, dan mulai hanya menjalani, di sanalah aura sejati Anda mulai memancar. Anda tak perlu mengatakan apapun. Orang-orang akan merasakannya. Kalau suatu saat Anda tergelincir ke pola lama, tidak perlu mengutuk diri sendiri. Kesalahan bukan kegagalan, tapi pengingat. Setiap Anda kembali ke arah yang benar, Anda memperkuat jalan Anda. Consuetudo naturae altera est. Kebiasaan adalah alam kedua, kata Seneca. Maka biarkan kebiasaan stoik Anda membentuk diri baru itu perlahan, namun pasti. Dan bagaimana Anda tahu semuanya sedang meresap? Saat Anda berhenti mengukur perubahan, tapi mulai merasakannya. Saat Anda tidak lagi ingin disukai, tapi tetap disukai. Saat Anda tidak lagi merasa harus kuat, tapi keteguhan Anda tetap terpancar. Di sanalah Anda menjadi magnet stoik, bukan karena upaya Anda, tapi karena siapa Anda telah menjadi. Ucapkan sekarang dengan tenang namun penuh keyakinan, saya adalah magnet yang tabah. Biarkan kata-kata ini masuk, bukan sekadar ucapan, tapi sebagai kenyataan batin Anda. Dunia mungkin tidak langsung merespons, tapi percayalah, semesta selalu mencatat. Karena mereka yang bersinar dari dalam, tak perlu mengejar cahaya luar. Anda telah bekerja, sekarang waktunya membiarkan cahaya itu tumbuh dan menyentuh segalanya. Tetaplah hadir, tetaplah besar dalam diam. Terima kasih telah sampai di sini. Jika narasi ini menyentuh jiwa Anda, beri tanda bahwa Anda merasakannya. Jangan biarkan ini jadi percakapan sepihak. Tulis di komentar, saya adalah magnet tabah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Anda tidak berjalan sendirian. 2/2